Halo semuanya, welcome back to this video. Jadi kali ini aku mau ceritain ke kalian semua kenapa aku pilih UK sebagai destinasi pertukaran pelajar aku dan dibandingin negara-negara lain. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai videonya. Jadi video ini lumayan random sih, lumayan spontan. Jadi aku lagi jalan-jalan. Belakang aku ini student unionnya Sheffield, kalau kalian bisa lihat. Lightingnya jelek banget, tapi ya nggak apa. Sekalian aku mau latihan caranya bikin video di publik karena biasanya aku nggak gitu berani bikin video di publik, tapi kita harus latihan mental teman-teman. Oke, lanjut aja videonya ya. Jadi sedikit tentang aku itu sebenarnya kuliah di Hong Kong, di City University of Hong Kong, dan mereka itu punya banyak jaringan buat pertukaran pelajar. Misalnya ke negara Kanada, Europe, Asia, dan lain-lain, bahkan Aussie. Dan jujur banyak banget pilihannya dan banyak universitas secara ranking lebih bagus dari Sheffield menurut aku. Tapi aku pikir-pikir lagi, sebenarnya aku mau milih ranking atau mau milih negara atau new experience gitu. Kayak misalnya ada NTU Singapore, dan secara ranking mereka bagus banget, top belasan gitu ya, atau NUS bahkan top 8 setahu aku. Jadi bagus banget. Jadi itu dilema aku juga. Nah akhirnya aku kayak temen aku, dan dia bilang mending utamain experience karena istilahnya ilmu bisa didapetin di mana aja, tapi experience tuh nggak bisa didapetin. Jadi rankingnya bener-bener aku tulisnya rank 1, pilihan pertama Sheffield, kedua McGill Kanada, ketiga itu UNSW, keempat NUS Singapura. Jadi rankingnya itu terbalik, yang lebih gede di prioritas pertama dan yang paling bagus di prioritas bawah. Tapi aku nggak regret banget karena aku suka banget Sheffield di sini. Oke, next, selain masalah experience, aku suka experience di UK ini karena culture-nya UK itu aku lumayan interested banget. Karena dari kecil itu aku suka nonton bola dan sering nonton vlog-vlog tentang bola gitu, dan ngelihat orang-orang UK itu kayak gimana. Dan aku mau tahu beneran gak sih kayak begitu di negara aslinya. Kayak misalnya mereka benar-benar fanatik bola, bener gak kayak begitu? Dan ternyata teman-teman aku pasti suka bola, minimal fans satu tim gitu. Dan juga orang-orang sini menurut aku ramah-ramah banget sih, berbanding terbalik banget dari aku kuliah di Hong Kong. Karena di Hong Kong itu benar-benar mentalnya teruji banget, tapi kalau di UK itu lebih santai, lebih ramah, dan kalau kita nanya pasti mau dijawab, bahkan dibantu dengan effort yang lebih ekstra gitu. Kayak misalnya waktu itu aku pertama kali naik tram, aku nanya-nanya, dia sampai bawain luggage aku gitu, padahal aku nggak kenal dia. Jadi itu yang aku suka banget dari si UK ini teman-teman, dan menurut aku rekomen banget sih ke UK. Dan kalau kalian masuk ke culture yang seperti ini, boleh banget, apalagi kan di UK ini bahasa Inggris, jadi kayak not a big problem ya, dibanding kalau kita mungkin ke Europe. Untuk beberapa kampus di Europe kan dia nggak bisa bahasa Inggris, dan ini bisa jadi masalah. Tapi kalau kalian udah bisa bahasa Inggris, jadi nggak masalah kalau kalian exchange di sini. Oke, dan mungkin alasan terakhir, dan ini masalah administrasi sih sebenarnya. Jadi untuk kita pertukaran pelajar itu mungkin beda sama sistem di Indonesia. Kalau di Indonesia setahu aku kayak ISMA, kalian bisa ambil course atau kelas apapun dan bebas ya, pasti bisa masuk ke SKS kalian di universitas kalian di Indonesia. Tapi kalau misalnya di Hong Kong itu rada berbeda, karena kalian harus ngambil kelas-kelas yang equivalent di UK. Jadi kalian nggak bisa main ambil kelas yang random gitu. Nah itu aku cari setengah mati teman-teman. Jadi dari semua list di UK, aku search satu websitenya kayak kelasnya kelas apa aja, dan ditambah susahnya itu aku jurusan data science. Data science itu jurusan yang baru dan gak banyak universitas punya major ini gitu. Jadi aku harus ambil kelas-kelas kayak math dan computer science, dan itu nggak ada yang spesifik banget yang data science. Jadi cari susah banget. Kayak di UK itu aku mungkin udah search sekitar 20-an kampus, dan yang benar-benar bisa aku transfer bare minimum itu Sheffield untuk tahun aku. Kalau Europe, emang aku jujur juga pengen nyari-nyari di Europe karena kan aku juga mau ngincar experience. Dan mungkin rankingnya nggak sebagus di CTU di Hong Kong, tapi menurut aku experience-nya seru banget di Europe gitu kan. Aku nyari kampus di Spanyol, di Belanda, di Jerman. Waktu itu sih pas aku nyari nggak ketemu, tapi teman-teman aku bisa ketemu, jadi aku nggak paham juga. Mungkin aku carinya nggak teliti atau gimana. Tapi ya pas aku cari yang pas tuh Sheffield, jadi makanya aku akhirnya pilih Sheffield di sini. Oke,
mungkin ada alasan ekstra lagi sih teman-teman. Jadi kalau di Hong Kong itu biasanya 2 semester dari mungkin Agustus akhir sampai Desember, habis itu mulai lagi Januari sampai Mei, dan ada 3 bulan libur gitu. 3 bulan libur itu biasa kita pakai buat summer internship. Nah, kalau aku exchange ke negara-negara lain, takutnya summer itu kepotong, jadi nggak bisa intern. Tapi kalau saya di UK ini bisa lebih, ya nggak perfect banget sih, karena dia selesai Juni tengah gitu. Dan tapi meskipun Juni tengah aku masih bisa intern gitu, karena kan intern biasa itu waktunya kayak dari Juni sampai Agustus, jadi masih ada waktu buat internship. Setahu aku sih kalau kayak Jerman gitu mereka mulainya March to August, jadi aku sama sekali nggak ada waktu internship. Nah, jadi itu juga salah satu faktor yang bikin aku buat milih di UK. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Ini videonya bener-bener nantang mental buat aku karena diliatin banyak orang, tapi nggak apa, it's a first. Mungkin nextnya bisa lebih berani lagi. Kayak aku ngomongnya mungkin rada cepet ya kalau di sini, tapi semoga kalian dapat insight baru dari video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke teman-teman kalian semua. Thank you semuanya, bye bye.